Saat mencoba memenangkan hati seorang wanita, banyak faktor yang berperan. Dalam video hari ini, kita akan mengungkap informasi rahasia tentang seksualitas wanita yang akan mengejutkan Anda. Tetaplah menonton hingga akhir video untuk menjadi bagian dari 1% pria. Mari kita mulai. Meskipun telah banyak diskusi tentang G-spot, tidak semua wanita mengalaminya dengan cara yang sama. Dan baik keberadaan maupun lokasinya dapat bervariasi. Mereka menikmati dicium di leher. Lebih dari 97% menilai area tersebut sebagai sangat erotis. 1% wanita mencapai orgasme hanya melalui stimulasi puting. Bagi pria dan wanita, seks oral adalah fantasi yang paling sering terjadi. Durasi rata-rata orgasme wanita berkisar antara 3 hingga 51 detik. Wanita juga dapat berejakulasi. Pada kenyataannya, squirting, ejakulasi, dan orgasme adalah 3 fenomena yang berbeda. Klitoris memiliki 2 kali lebih banyak ujung saraf daripada penis. Tepatnya 8.000. Hanya 18% wanita yang mencapai orgasme hanya melalui penetrasi. Saat seorang wanita mengalami orgasme, semua area otaknya diaktifkan, mempersiapkannya untuk mengalami orgasme lain segera setelahnya. 30% wanita melaporkan tidak mencapai orgasme, dan 1 dari 10 wanita belum pernah mengalaminya. Penetrasi dangkal lebih menyenangkan daripada penetrasi penuh. Dengan penetrasi singkat, kelenjar dan titik G dirangsang. Pasangan dalam hubungan yang berkomitmen memiliki lebih banyak orgasme daripada mereka yang melakukan hubungan seks satu malam. Wanita menikmati rangsangan saat mereka tidur. Eksplorasi fantasi bersama dapat memperkuat hubungan antar pasangan. Wanita dapat menikmati berbagai praktik seksual, dan komunikasi terbuka adalah kunci untuk menemukan preferensi mereka. Ekspektasi yang tidak realistis tentang tubuh dapat memengaruhi harga diri dan keintiman wanita. Klitoris memiliki sekitar 8.000 ujung saraf, menjadikannya area yang sangat sensitif dan pusat kenikmatan. Seluruh area selangkangan sangat sensitif. Sebaiknya jaga agar janggut Anda tetap bersih bercukur untuk menghindari iritasi atau ketidaknyamanan. Aktivitas seksual membutuhkan banyak bagian tubuh Anda untuk bekerja secara bersamaan. Aktivitas fisik teratur sangat penting. Telah terbukti bahwa wanita lebih tertarik pada pria yang berolahraga, bahkan tanpa fisik yang luar biasa. Telah terbukti bahwa 2 dari 3 orang tidak puas dengan kehidupan seks mereka. Posisi 69 terutama didasarkan pada sensasi. Sementara posisi doggy style adalah posisi yang paling memuaskan bagi pria, terutama karena kedalaman penetrasi. Testosteron adalah hormon pria yang kuat yang menarik wanita melalui aromanya. Anda dapat menggunakan parfum yang meniru aroma testosteron untuk membuat wanita jatuh cinta kepada Anda. Pasangan yang terlalu mirip cenderung tidak akan bertahan lama dalam hubungan romantis. Wanita dapat mengalami peningkatan hasrat seksual selama tahap kehidupan tertentu, seperti menopause. Keintiman fisik dan emosional dapat berubah dan berkembang sepanjang hubungan. Pendidikan seks yang tepat dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesehatan seksual wanita. Hubungan intim yang baik melibatkan penyesuaian harapan dan upaya untuk menemukan solusi yang saling memuaskan. Sapioseksualitas adalah ketertarikan seksual yang didasarkan pada kecerdasan seseorang. Sindrom vagina mati adalah keyakinan keliru bahwa seorang wanita dapat kehilangan sensitivitas vagina setelah melakukan terlalu banyak hubungan seksual. Metode Careza adalah bentuk keintiman seksual yang berfokus pada hubungan emosional daripada orgasme. Wanita menyukai pria yang merawat diri mereka sendiri. Selalu usahakan untuk memiliki gaya rambut yang bagus atau janggut yang terawat. Tidak ada yang lebih disukai wanita yang sulit daripada pria yang berusaha memenangkan hatinya, tetapi mudah didapatkan olehnya. Fantasi seksual dapat menjadi bagian yang sehat dari kehidupan seks dan tidak harus mencerminkan keinginan nyata. Hal baru dapat meningkatkan gairah seksual. Fenomena ini diamati ketika rangsangan seksual baru diperkenalkan, seperti pasangan baru yang dapat memperbarui minat dan gairah.
Menurut Robert Sternberg, cinta terdiri dari 3 komponen: keintiman, gairah, dan komitmen. Kombinasi yang berbeda dari elemen-elemen ini menimbulkan berbagai bentuk cinta. Beberapa orang mengalami gairah seksual yang konstan dan tidak disengaja, seringkali tanpa sebab yang jelas. Gaya keterikatan, aman, menghindar, atau cemas memengaruhi bagaimana orang mengalami keintiman dan seksualitas dalam hubungan. Aktivitas seksual dapat berlanjut hingga usia lanjut dan kepuasan seksual tidak dibatasi oleh usia. Indera penciuman memainkan peran penting dalam daya tarik seksual dan telah terbukti bahwa aroma tertentu dapat meningkatkan gairah. Beberapa orang mengalami gairah seksual yang terkait dengan kekerasan, tetapi ini tidak selalu berarti perilaku kekerasan dalam kehidupan nyata. Cuaca dan sinar matahari dapat memengaruhi libido dengan peningkatan aktivitas seksual yang diamati selama musim yang lebih hangat. Musik dapat memengaruhi persepsi daya tarik seksual dan meningkatkan koneksi emosional. Beberapa orang mengalami orgasme tanpa merasakan kesenangan atau kenikmatan, sebuah fenomena yang dikenal sebagai memudarnya orgasme. Penelitian menunjukkan bahwa warna tertentu dapat memengaruhi daya tarik seksual. Dengan warna merah sering dikaitkan dengan gairah. Koneksi mental dan emosional dapat sama pentingnya dengan daya tarik fisik untuk kepuasan seksual. Beberapa orang mungkin mengalami kesulitan untuk terangsang atau mencapai orgasme jika mereka merasa sedang diawasi. Pria yang mengalami disfungsi ereksi sering menghadapi stigma yang dapat memengaruhi harga diri dan hubungan mereka secara negatif. Latihan yoga secara teratur telah dikaitkan dengan peningkatan fungsi seksual, termasuk libido. Aktivitas seksual daring, yang dikenal sebagai cybersex, dapat memiliki konsekuensi positif atau negatif tergantung pada komunikasi dan persetujuan. Kurangnya kontak fisik, seperti pelukan dan belayan, dapat berkontribusi pada ketidakpuasan seksual dan emosional dalam suatu hubungan. Hubungan yang didasarkan pada etika dan komunikasi terbuka menantang norma-norma monogami tradisional. Beberapa orang mengalami gairah seksual yang terkait dengan makanan atau praktik makan tertentu. Ingat, rasa ingin tahu tidak pernah berakhir. Jadi tetaplah tertarik dan teruslah menjelajah. Sampai petualangan berikutnya. Setelah usia 40 dan terutama setelah usia 50, Anda mungkin mengalami ereksi yang lebih lambat, kurang kencang, dan kurang sering. Tahukah Anda bahwa 97% wanita di seluruh dunia memilih seorang pria sebagai calon pasangan berdasarkan seberapa baik dia diranjang? Studi menunjukkan bahwa wanita ketika sedang jatuh cinta menyinkronkan detak jantung mereka setelah menatap mata pasangannya selama 2 menit. Posisi doggy style telah diidentifikasi sebagai posisi di mana wanita paling mungkin mencapai orgasme. Selain orgasme klitoris, wanita juga dapat mengalami orgasme melalui stimulasi zona erotis lainnya, seperti puting. Banyak pria memilih latihan manual untuk memanjangkan penis mereka. Latihan ini dapat mencapai pemanjangan hingga 4 cm. Bereksperimen dengan posisi baru dapat membantu menemukan titik tekanan erotis untuk pria dan wanita. Gairah seks wanita dapat berfluktuasi jauh lebih banyak daripada pria. Sebuah studi mengungkapkan bahwa wanita menghabiskan 1 tahun hidup mereka untuk memutuskan apa yang akan mereka kenakan. Mata seorang wanita berbicara banyak. Perhatikan tatapannya. Wanita bersosialisasi dengan saling memuji, terutama dalam kelompok. Tetapi sebagian besar waktu mereka tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Wanita menilai dengan sangat cepat, dan penilaian mereka jarang salah. Detak jantung wanita lebih cepat daripada pria. Wanita tidak suka dibandingkan dengan orang lain, tetapi mereka terus-menerus membandingkan diri mereka dengan wanita lain dalam pikiran mereka. Wanita membutuhkan waktu lebih lama untuk membuat keputusan daripada pria, tetapi mereka lebih cenderung untuk tetap pada keputusan tersebut. Wanita jauh lebih terampil dalam penipuan, dan mereka memiliki alasan mereka sendiri. Ketika wanita merasa kesal, mereka senang berbagi dengan orang lain. Jika seorang wanita tiba-tiba menjadi lebih pendiam dari biasanya, Anda mungkin telah sangat menyakitinya.
dan dia mungkin mencari pilihan lain di mana dia dapat menemukan kebahagiaan dan merasa aman. Setelah dia membuat keputusan. Pemanasan. Wanita menggunakan kedua sisi otak mereka untuk memecahkan masalah, sementara pria hanya menggunakan sisi yang terakhir. Hadiah, kejutan, bunga, dan pesta selalu diterima dengan baik. Hal-hal tersebut sangat ampuh untuk membuat wanita merasa istimewa. Jika Anda melihatnya lebih dari sekadar teman sejak awal dan tidak memperjelasnya, dia akan dengan mudah menempatkan Anda di zona pertemanan. Wanita kebanyakan cemburu jika seorang pria kaya atau terkenal, sementara pria cemburu jika wanita itu cantik dan menarik. Senyum seorang wanita adalah cerminan langsung dari kualitas waktu yang dihabiskan bersama. Kepercayaan timbal balik sangat penting dalam setiap hubungan karena memberikan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan stabilitas. Komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh memainkan peran penting dalam memahami emosi dan keinginan pasangan. Pemanasan adalah bagian penting dari keintiman seksual, karena secara signifikan berkontribusi pada kesenangan dan koneksi emosional antara pasangan. Komunikasi terbuka tentang preferensi dan keinginan sangat penting. Stimulasi seksual dapat meningkatkan kepuasan dan keharmonisan dalam kehidupan intim pasangan. Antisipasi dan kreativitas dalam seks dapat menghidupkan kembali percikan dalam hubungan, berkontribusi pada kehidupan intim yang lebih memuaskan. Hubungan antara kesehatan mental dan seksual menyoroti pentingnya mengatasi faktor emosional untuk mempertahankan kehidupan intim yang memuaskan dan sehat. Salah satu fakta yang paling menarik adalah bahwa wanita dapat mengalami orgasme melalui berbagai jenis stimulasi seksual, seperti stimulasi klitoris, vagina, G-spot, atau payudara, atau bahkan tanpa stimulasi fisik langsung. Lebih lanjut, intensitas dan durasi orgasme wanita dapat sangat bervariasi dari wanita ke wanita dan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk keadaan emosional dan tingkat gairah. Mengingat bahwa payudara juga merupakan bagian penting dari citra diri, dan harga diri wanita sangat mendasar bagi setiap wanita untuk merasa nyaman dan percaya diri dengan tubuhnya, terlepas dari ukuran atau bentuk payudaranya. Meskipun banyak wanita dapat merasakan kenikmatan dengan stimulasi payudara selama aktivitas seksual, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki preferensi dan batasannya masing-masing. Setelah berolahraga adalah waktu yang tepat bagi wanita untuk berhubungan seks, karena terjadi peningkatan testosteron dan peningkatan sirkulasi darah yang dapat meningkatkan kepuasan. Setelah berhubungan seks, cukup peluk dia. Sepertiga wanita di atas usia 80 tahun masih berhubungan seks dengan pasangannya. Vagina wanita memiliki panjang 7 hingga 10 cm, tetapi dapat membesar hingga 200% ketika ia aktif secara seksual. Secara umum, orang memiliki motivasi seksual yang berbeda, dan motivasi ini sering dipengaruhi oleh faktor-faktor kompleks, seperti hormon, kognisi, pembelajaran, dan budaya. Sekitar 8% mimpi orang dewasa berkaitan dengan aktivitas seksual, menurut penelitian tentang isi mimpi. Koitofobia adalah ketakutan terhadap tindakan seksual, dan dapat memiliki akar psikologis atau emosional yang dalam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita lebih tertarik pada pria dengan fitur wajah yang lebih maskulin selama periode paling subur mereka. Beberapa orang mungkin mengalami keengganan terhadap pasangan mereka saat ini sambil mempertahankan hasrat seksual terhadap orang lain, sebuah fenomena yang dikenal sebagai keengganan seksual selektif. Menurut sebuah studi dari Universitas Princeton, seks memengaruhi kebahagiaan sampai batas tertentu. Namun, meningkatkan frekuensi lebih dari sekali seminggu tidak berdampak signifikan pada kepuasan hidup secara keseluruhan. Sebuah studi menemukan bahwa orang yang melaporkan lebih sering berhubungan seks cenderung tampak lebih muda daripada mereka yang kurang aktif secara seksual, menurut penilaian yang dilakukan oleh pengamat eksternal. Penggunaan media sosial yang berlebihan mungkin terkait dengan masalah dalam kehidupan seks seseorang.
Beberapa studi menunjukkan bahwa waktu yang dihabiskan di media sosial mungkin berkorelasi negatif dengan kepuasan seksual. Disonansi seksual mengacu pada ketidaksesuaian antara apa yang dirasakan seseorang secara seksual dan apa yang mereka yakini seharusnya mereka rasakan atau lakukan secara seksual. Hal ini dapat menciptakan konflik internal dan memengaruhi kepuasan seksual. Terima kasih telah menonton video tentang penuaan bijaksana ini. Saya harap tips dan refleksi ini bermanfaat. Jika Anda menikmati kontennya, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran saya untuk mendapatkan lebih banyak kebijaksanaan dan pengalaman hidup. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Jadi tinggalkan komentar di bawah dan bagikan pendapat Anda tentang video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.